Hari ini kita akan mencoba membahas subbab yang terakhir di bab ini ya. Jadi artinya kalau ini sudah kita bahas berarti Anda sudah siap ulangan ya. Nah, nanti selesai materi ini saya kasih soal supaya Anda tidak capek fotonya, nanti soalnya saya buatkan dalam bentuk pilihan ganda, hanya 10 soal saja. 10 soal ya 30 menit lah kalian kerjakan. Kalau setelah ini nggak sempat, kamu bisa kerjakan setelah jam KBM selesai. Setelah jam KBM selesai nggak sempat juga, ya ditunggu sampai jam 12 malam. Ya, tapi jangan lama-lama, dari 10 soal itu ya cukuplah 30 sampai 60 menit karena saya akan ngecek sejauh mana pemahaman Anda tentang materi yang kita pelajari hari ini. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai materi kita pada pagi hari ini, kita bersama-sama berdoa. Doa akan dipimpin oleh Muhammad Iksan, 12 IPA 3, nomor absen 24. Pada Muhammad Iksan kami persilakan. Sebelum memulai pelajaran kali ini, lebih baik kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Iksan dan terima kasih anakku yang sudah berdoa. Semoga doa kalian pagi hari ini dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita mulai membahas tentang kapasitor ya. Tentu kata-kata ini tidak asing lagi buat Anda ya. Karena apa? Setiap alat elektronik pasti di dalamnya terdapat kapasitor. Nah, apa sih kapasitor ini? Jadi kapasitor ini adalah satu perangkat atau satu komponen dasar elektronik yang memiliki kemampuan untuk menyimpan elektron dalam waktu tertentu atau untuk menyimpan muatan listrik dalam waktu tertentu. Nah, kenapa kok manusia membutuhkan satu alat atau satu komponen yang bisa menyimpan muatan listrik dalam waktu tertentu? Saudara-saudara sekalian, listrik yang kita butuhkan itu kan tidak selamanya stabil, tidak selamanya tersedia. Kadang kita butuh muatan listrik itu dalam selang waktu yang singkat misalnya. Seperti misalnya ketika Anda menggunakan baterai, kemudian baterai ini Anda gunakan untuk lampu blitz kamera, dalam waktu yang singkat, jebret langsung muncul muatan yang begitu besar, maka disitulah peran kapasitor. Nah, awal mula munculnya kapasitor ini diawali oleh Leiden ya. Jadi ada namanya botol Leiden. Ya, botol Leiden ini adalah satu botol yang didesain dari kaca dan botol itu mampu menyimpan muatan listrik dalam waktu tertentu. Nah, seiring dengan perkembangannya, maka botol Leiden ini bermigrasi ya, muncul botol Leiden yang lebih modern yang kita kenal dengan nama kapasitor. Nah, kapasitor ini banyak sekali jenisnya. Dia tergantung dari bahan-bahan apa yang menyusunnya. Ada kapasitor yang dibuat dari kertas, ya kita kenal dengan nama kapasitor kertas. Ada kapasitor keramik, ada yang dibuat dari polyester, ada kapasitor mika, ada kapasitor elektrolit, ada kapasitor tantalum. Nah, itu adalah kapasitor yang kita beri nama dari bahan-bahan penyusunnya. Nah, kapasitor-kapasitor ini memiliki simbol, di mana simbolnya ini seperti ini ya, seperti dua buah keping sejajar yang dipisahkan oleh bahan dielektrik atau bahan hambatan atau penghambat listrik. Nah, ini jenis-jenis kapasitor yang kita kenal. Nah, dari sini, anak-anak sekalian, kita tidak membahas semuanya.
Jadi kita membahas satu saja jenis kapasitor, yaitu pada kapasitor keping sejajar. Nah, apa kapasitor keping sejajar ini? Dasarnya ini sudah kita pelajari kemarin, yaitu tentang hukum Gauss, ya kan? Bahwa hukum Gauss dia mempelajari tentang flux listrik, bahwa flux listrik itu dia mampu melingkupi dua plat sejajar atau konduktor bola berongga. Nah, sekarang aplikasi dari Gauss ini kita coba terapkan pada kapasitor keping sejajar. Nah, kapasitor keping sejajar ini terdiri dari dua keping, ya kan? Kemudian dia dipisahkan oleh bahan isolator atau bahan dielektrik. Apa bahan isolatornya? Bisa jadi kertas, bisa jadi dibiarkan sebagai ruang hampa, atau juga bisa jadi diisi atau berisi udara. Nah, kapasitor ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda di dalam menyimpan muatan listrik. Ada yang mampu menyimpan banyak, ada yang hanya mampu menyimpan sekian mikrokulom saja. Maka kemampuan dari suatu kapasitor untuk menyimpan muatan listrik itu kita sebut sebagai kapasitas kapasitor, yaitu kemampuan kapasitor di dalam menyimpan muatan listrik. Nah, nilainya adalah tergantung dari seberapa luas keping yang digunakan dan berbanding terbalik dengan jarak antara dua keping. Ya, sedangkan epsilon ini adalah permitivitas udaranya, karena bahan pemisahnya, bahan dielektriknya terbuat dari udara atau ruang hampa, itu nilai permitivitasnya 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Ya, jadi inilah kapasitas kapasitor. Lalu anak-anak sekalian, apabila kapasitor ini kemudian kita sisipkan satu bahan dielektrik dengan memiliki nilai permitivitas relatif terhadap permitivitas udara, memiliki nilai tertentu misalnya, maka kapasitas kapasitornya menjadi epsilon 0, yaitu permitivitas udara, epsilon relatif, yaitu permitivitas relatif bahan yang dimasukkan. Apa maksudnya relatif ini? Relatif ini nanti faktor pengali. Misalnya sekian kali dari epsilon 0, misalnya 3 kalinya atau 2 kalinya dan seterusnya. Ya, kemudian nilainya akan jadi berubah. Bisa semakin besar apabila nilai permitivitas relatifnya juga makin besar. Nah, pada saat kapasitor ini dihubungkan dengan baterai, maka mengalirlah elektron, ya kan? Elektron ini membawa muatan listrik. Nah, maka nilai kapasitas kapasitornya adalah besar muatan listrik yang masuk ke dalam kapasitor ini dibagi dengan beda potensial. Ya, jadi itulah kapasitas kapasitor, yaitu kemampuan suatu kapasitor untuk menyimpan muatan listrik. Nah, sekarang dalam prakteknya itu hampir setiap peralatan elektronik itu di dalamnya terdapat kapasitor. Termasuk keyboard laptop Anda yang sekarang Anda gunakan atau keyboard handphone, itu di dalamnya ada kapasitor. Ya, di mana ketika Anda memencet salah satu huruf misalnya, di situ jarak pisah antara dua keping kapasitornya itu jadi berubah. Nah, perubahan jarak itu mengakibatkan dia memiliki muatan tertentu. Nah, muatan tertentu itulah yang dipakai untuk bisa mendeteksi atau membaca apa yang kita inginkan. Misalnya kita pencet huruf B, berarti kan yang dimuati adalah huruf B. Ini Kevin Timothy, Raul, Nicholas masih belum memunculkan wajahnya nih. Saya ngajar nggak bisa ngelihat kamu nih. Ya, Charlie juga, Putri, Abi, Gafrel, Gloria, Kaila, Yunike, Yusuf,
dan teman-teman ya. Biarkan saya menjelaskan sambil melihat reaksi Anda ya. Jadi dibuka videonya. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Nah, tadi saya ulangi lagi. Gafrel, ada Gafrel? Frel? Gafrel? Nah, ini yang dimaksud dengan membolos era digital seperti ini ya. Jadi biarkan saya sambil menjelaskan, saya lihat Anda satu-satu. Oke ya, jadi saya ulangi lagi bahwa kapasitas kapasitor dari kapasitor ini kan kadang kita membutuhkan nilai kapasitas tertentu. Sedangkan di pasaran itu biasanya dijual kapasitor-kapasitor dengan nilai yang tertentu pula. Artinya tidak semua kebutuhan kapasitas dari kapasitor ini kita penuhi. Maka untuk bisa menentukan nilai kapasitas dari kapasitor, maka kita bisa merangkai-rangkai kapasitor. Nah, kapasitor ini bisa kita rangkai dengan dua cara, yaitu rangkaian seri atau bersambung dan rangkaian paralel atau rangkaian sejajar. Nah, fungsi dari dua rangkaian ini tentu berbeda. Kalau rangkaian kapasitor seri, ya kan, dia tentu ingin menghasilkan nilai kapasitas kapasitor yang lebih kecil. Kenapa? Karena rangkaian ini nanti dia berfungsi sebagai pembagi tegangan. Kemudian muatan listrik pada tiap kapasitor ini nilainya akan sama. Jadi Q1 akan sama dengan Q2 akan sama dengan Q3 dan tentu kapasitas kapasitor totalnya akan lebih kecil dari nilai kapasitas kapasitor penyusun-penyusunnya. Maka 1/C seri sama dengan 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3. Nah, sekarang bagaimana dengan rangkaian paralel? Rangkaian paralel tentu akan menghasilkan kapasitas kapasitor yang lebih gede karena dia digabung nih, dijumlahkan semua. Fungsinya adalah sebagai pembagi muatan listrik. Artinya kalau pada rangkaian seri ini muatan listriknya di mana-mana sama, pada rangkaian kapasitor maka Q1 dengan Q2 dengan Q3 ini Q1 misalnya, di sini Q2, kemudian di sini Q3, nilainya akan berbeda-beda. Nah, sedangkan tegangan listriknya, kalau ini saya ambil ini adalah titik A misalnya, kemudian di sini saya ambil titik B, maka tegangan listrik pada kapasitor yang disusun secara paralel, ini nilai tegangan listriknya akan sama, yaitu V1 sama dengan V2 sama dengan V3, tidak lain adalah V itu sendiri. Ya, inilah rangkaian kapasitor seri maupun paralel. Yang paling terakhir di pertemuan kita hari ini, yaitu tentang energi yang tersimpan dalam rangkaian kapasitor. Kapasitor ini mampu menyimpan energi listrik, ya, di mana energinya ini akan digunakan sewaktu-waktu saat dibutuhkan. Anda bisa bayangkan satu baterai yang kecil saja dengan di dalamnya di dalam alat elektronik itu terpasang kapasitor itu mampu menyimpan energi listrik yang cukup besar sehingga ketika Anda pencet tombol on dan blitz-nya dinyalakan itu akan menghasilkan energi sehingga lampu menyala dengan sangat terang dalam waktu yang sangat singkat. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah berapa besar energi yang tersimpannya? Nah, besar energi yang tersimpan itu nilainya adalah setengah dikali Q dikali dengan V. Kita tahu bahwa QV itu kemarin, ya kan, apa QV itu? QV itu tidak lain adalah energi potensial listrik ya. Jadi besar energi yang tersimpan dalam kapasitor adalah setengah kali Q kali V,
kita tahu bahwa Q itu nilainya adalah C dikali V, ya kan? Maka Q-nya itu kalau kita rubah jadi CV, maka menjadi setengah CV kuadrat sama dengan setengah Q kuadrat per C. Gitu ya, nilai-nilai kapasitas kapasitor. Selamat datang, Kris Cahyani. Kamu sudah sehat? Hai, Kris. Ya, Kris Cahyani boleh nyalakan videonya ya. Baik, inilah nilai energi kapasitor ya. Nah, sekarang saudara-saudara sekalian, kita akan coba untuk